Surat An-Nisa ayat 94. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini tugas seorang yang beriman. Jangan ngobrol anak-anak. Dengarin. Wahai orang-orang yang beriman, Allah ingatkan, idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Jika kalian pergi untuk jihad di jalan Allah, maka harus sungguh-sungguh teliti. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Dan jangan berkata kalian kepada orang yang menuturkan salam kepada kalian dengan ucapan kamu bukan orang yang beriman. Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya, semata-mata kamu berucap seperti itu karena mencari benda kehidupan dunia. Fa indallahi maghanimu katsirah, maka adalah tetap lihat di sisi Allah bahwa rampasan-rampasan perang yang amat banyak. Kadzalika kuntum min qablu, seperti demikian kalian ada sebelum masuk Islam. Famanallahu alaikum, maka Allah menganugerahi kepada kalian, fatabayyanu, maka hendaknya mencari keterangan yang nyata kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena ada Allah bima kenapa ta'maluna, yang mengerjakan kalian, khabiran, adalah yang maha waspada. Ayat ini turun wa nazala lamman marra nafarun minas sahabah. Ayat ini turun ketika melewat satu kelompok dari sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Melewat kepada siapa? Birajulin, kepada seorang laki-laki, min Bani Sulaimin, dari Bani Sulaim. Wahwa, sedangkan itu rajul, yasuku, adalah menggiringkan itu rajul, ghanaman, akan kambingnya, ghanaman, akan kambing. Fasallama, maka berucap salam itu rajul alaihim, kepada mereka. Faqalu, maka berkata mereka, satu golongan dari sahabat, ma sallama alaina illa taqiyatan, tidaklah berucap salam orang tersebut kepada kita melainkan karena menjaga diri. Faqataluhu, akhirnya mereka segolongan sahabat membunuh itu rajul. Wastaqu ghanamahu, dan mereka menggiring kambingnya itu rajul. Maka turun ini ayat. Ini riwayat Ibnu Abbas di dalam pada sebab turunnya ayat. Juga diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan juga sesungguhnya ini ayat turun pada seorang laki-laki dari Bani Murrah bin Aun. Jadi ini ayat turun menerangkan seorang laki-laki dari Bani Murrah bin Aun. Yuqalu lahu Mardas bin Nahyab.
yang disebut itu rajul mardas. Wa kana min ahli Fadak. Mardas ini adalah dari penduduk kota Fadak. Lam yuslim min qaumi ghairuh, tidak masuk Islam dari kaumnya selainnya itu Mardas. Falamma sami'u bi sariyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mendengar mereka Bani Murrah kepada sariyah pasukan perangnya Rasulullah SAW, harabu maka kabur mereka. Wa baqiya dzalika rajul, dan menetap itu seorang laki-laki yaitu Mardas. Mardas tidak kabur, yang lain kabur ketika mendengar pasukan perangnya Rasulullah SAW. Falamma ra'al khayla khafa alla yakunu muslimin. Ketika melihat itu Mardas akan kuda, maka takut itu Mardas alla yakunu, akan tidak ada mereka muslimin atau orang-orang muslim. Fa'alja'a ghanamahu ila aqulin najabali wa sayda wal jabal. Akhirnya dia fa'alja'a ghanamahu, ngampihkeun karena dombana ila aqulin najabali, kepada gunung, dan dia naik kepada gunung. Falamma talahaqatil khailu sami'ahum yukabbirun. Ketika saling bertemu itu pasukan kuda, maka Mardas mendengar mereka membaca takbir. Fa'arafa annahu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Mardas ini tahu bahwa mereka adalah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah tahu ini Mardas bahwa mereka adalah sahabat Rasulullah SAW, maka Mardas ini membaca takbir, fakabbara wa nazala wa yaqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, assalamualaikum. Ini Mardas turun dari gunungnya lalu membaca takbir, berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, assalamualaikum. Itu ketika Mardas turun membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan assalamualaikum, fataghasyahu Sabatu bin Zaidin bisayfihi, maka menyerang kepada itu Mardas siapa? Usamah bin Zaid, Sayyidina Usamah bin Zaid bisayfihi, dengan pedangnya, faqatalahu, akhirnya dibunuh. Maka membunuh itu Usamah kepada itu Mardas, wastaqa ghanamahu, dan menggiring kambingnya itu Mardas. Tsumma raja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaruhul khabara, maka mereka memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabara, akan berita yang sebenarnya. Jadi kejadian itu diberitakan oleh mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wajada Rasulullah min dzalika wajdan syadidan. Nabi sangat sedih, sangat sakit hati. Sakit hati, dan dengan sakit hati yang sangat, ada orang mukmin yang dibunuh. Nabi sakit. Padahal dia mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasul, assalamualaikum. Nabi sakit, hati Nabi sakit dengan sakit yang sangat mendalam, yang sangat sakit ketika mendengar ada seorang mukmin yang dibunuh oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qad sabaqahumul khabar, dan sungguh bukan dan ada kelakuan qad sabaqahum, sungguh telah mendahului kepada mereka al khabaru, berita.
berita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum mereka memberitakan kejadian pembunuhan kepada Mardas, saat itu Mardas muslim dan mereka tidak tahu bahwa Mardas ini muslim ya. Maka berita itu sudah mendahului sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqatatumuhu iradata ma ma'ahu, apakah kalian membunuh ini orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah assalamualaikum, karena kamu menginginkan harta yang ada bersamanya, benda yang ada bersamanya? Nabi tanya, aqatatumuhu iradata ma ma'ahu. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Usamah kepada Sayyidina Usamah hadil ayat. Ini ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Masyaallah. Faqala Usamah, maka berkata Sayyidina Usamah radhiyallahu anhu, istaghfir li ya Rasulullah, mohonkan ampun untukku wahai Rasulullah. Faqala, maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa anta bila ilaha illallah, sampai 3 kali berucap seperti itu. Kaifa anta bila ilaha illallah, kaifa anta bila ilaha illallah. Hei Usamah, bagaimana kamu sikapnya, bagaimana sikap kamu telah membunuh orang yang berkata la ilaha illallah? Kaifa anta bila ilaha illallah, bagaimana kamu ini berani membunuh kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sampai 3 kali berucap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Usamah, itu berkata Sayyidina Usamah, famazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak henti-hentinya Rasulullah SAW mengulang-ulang yukarriruha, mengurang-urang itu ayat, mengurang-urang itu ayat, hatta waditu anni lam akun aslamtu illa yauma itu, sehingga menginginkan aku, sesungguhnya aku telah masuk Islam kecuali pada hari itu. Tsumma astaghfara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan istighfar untuk Sayyidina Usamah dan berkata, waqala a'tiq raqabatan, kamu wajib harus memerdekakan satu hamba saya. Lalu warui an Usamah ta'anau qala, diriwayatkan dari Sayyidina Usamah, sesungguhnya Usamah berkata, qultu ya Rasulullah innama qala khawfan min as-silah, ini Mardas dia berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena takut melihat pedang, sieun dibunuh. Dulu mana nanti la ilaha illallah gitu. Artinya mantena Sayyidina Usamah ngadamel alasan. Apa alasannya saya membunuh? Karena dia ketika saya datang dia takut dibunuh. Maka dia berucapnya itu karena takut. Karena takut dibunuh. Bukan karena betul-betul masuk Islamnya ini, mengucapkannya ini karena betul-betul membenarkan kalimat Allah, bukan kalimat syahadat, bukan. Faqala, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqalaha khaufan amla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak kamu belah hatinya sehingga kamu tahu apakah dia berucap akan itu kalimat syahadat karena takut atau bukan. Ini nasihat, ini adalah pelajaran untuk kita sekalian. Akhirnya Sayyidina Usamah sangat menyesal atas perbuatannya. Lalu beliau memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar
memohonkan ampun kepada Allah untuk Sayyidina Usama. Nabi itu sakit, ada orang mukmin, orang muslim yang dibunuh. Jadi hati-hati kita, ya, hati-hati dengan berani-berani membunuh, nggak boleh, itu dosa besar. Apalagi menghalalkan darah mukmin, nggak boleh. Selagi dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita hukumin dia orang muslim, meskipun kerjaannya dia maksiat, tetap kita nggak bisa menghukumi dia orang kafir kalau belum jelas kekufurannya. Karena ini pelajaran dari Allah untuk kita, agar kita jangan gampang-gampang menuduh kepada orang mukmin dengan tuduhan kafir atau musyrik atau yang lainnya. Jangan. Kadzalika kuntum min qablu, seperti demikian kalian dahulu, dari sebelum masuknya agama Islam. Kalian begitu masuk Islam, kalian dijaga harta kalian, dijaga darah kalian dengan hanya ucapan kalian mengucapkan kalimat syahadat. Maka Allah menganugerahkan kepada kalian dengan, ya, bil ijtihad, dengan dikenal kalian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang istiqomah. Fatabayyanu, ya, kalian harus teliti. Mau bunuh orang, ini bukan orang mukmin, teliti dulu betul atau tidak. Jangan gampang-gampang menuduh orang mukmin dengan tuduhan kafir. Nanti bahayanya kalau ternyata dia itu orang mukmin, tuduhan tersebut akan kembali kepada yang menuduhnya. Ternyata tidak terbukti bahwa dia itu kafir, maka tuduhan itu kembali kepada yang menuduhnya. Itu bahayanya dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Artinya Allah akan membalas kalian. Nah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jaga kita semua dari segala kemaksiatan zahiran wa batinan, dan Allah mudahkan kita sekalian dari mengerjakan segala kebaikan zahiran wa batinan disertai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.